bukti Yesus kawin dan poligami, ketika di tahap penyelidikan kan memang nggak terbukti ada unsur pidana. Orang Yesus jelas kawin kok. Dia punya nonot seperti nonot saya. Jangan bilang nonot-nonot lah, etika ada. Etika ada, tidak mungkin ku bilang Muhammad punya nonot juga. Iya, tidak boleh gitu, Nandar. Ya sudah. Iya, Muhammad punya nonot dah. Tadi kamu yang iya, tapi cobalah Nandar berbicara itu punya etika. Tidak usah pala nonot-nonot. Kau kan seorang katanya pengacara. Gimana? Ada nggak yang berani mendampingi Siti Kainama debat 2 lawan 2? Ajukanlah ke Ayah Sofia itu, entah si Zulkifli, entah kau, entah siapa. Ya udah, lu kirim permintaan lah. Undangan terbuka. Sudah dikirim si Esra Soro, katanya ditolak. Kau apalah, kau panasilah. Masa kalah kita muslim ini bilang sama Oten. Muslim kan jago bersilat lidah bilang. Oten yang jago bersilat lidah. Ya udah. Pak Labu. Gini Pak Labu ya. Saya kan dari APII ya. Jadi saya nggak mau. Sejak kapan kau dilantik jadi APII? Dengarkan dulu, bro. Asosiasi. Mau dengar apa enggak? Dengar sebentar. Mau dengar gua ngomong. Sebentar. APII itu ada Asosiasi Pendeta Indonesia. I-nya itu satu lagi aku nggak tahu. APII itu adalah Apologet Islam Indonesia. Sejak kapan Islam punya apologet? Lu belum apa-apa sudah kepanasan, Rudi. Saya belum ngomong apa-apa loh. Iya. Mujahid namanya. Kan gua belum ngomong apa-apa, kan lu minta nih. Saya tahu arahnya. Kan Rudi pengennya nih, si Rudi itu pengennya. Jadi Esra Soru bersinergi dengan Rudi atau featuring, ya kan? Berkolaborasi dengan Rudi Yohanes. Nah, Ustadz Kainama kan sendirian tuh. Jadi jangan dua dong, cari kawan. Saya belum selesai ngomong. Lu kepanasan banget sama saya. Enggak lah, kalau kepanasan udah kuturunkan kau. Aduh, aku mbak. Kau ini memang kayaknya trauma deh. Karena delay. Bentar dulu, aku belum ngomong. Jadi kan sebetulnya pada intinya ente kan meminta 2 lawan 2 kan, dari pihak Kristen, Esra Soru dan Rudi Yohanes, dari pihak Muslim, Ustadz Kainama, featuring siapa gitu kan. Ya sudah, silakan Anda request minta undangan kepada Esra Soru terlebih dahulu. Sudah, diterima apa enggak? Ya belum tahu lah, besok lah orang tuh rapat dulu mungkin harusnya apa. Diterima dulu sama Esra Soru. Nanti Esra Soru terima. Mana buktinya? Nah, tunggu. Coba lihat buktinya. Sabar Nandar. Tunggu dulu. Biar kita buat debat paling spektakuler. Ini. Boleh, ya kan. Dengar ya. Sini. Tar. Tunggu Nandar. Saya sudah tawarkan kemarin. Tunggu ya. Jangan bising kali kau Nandar. Apa? Tunggu. Jangan. Biar hidupkan. Saya sudah tawarkan kemarin itu 2 lawan 2, tapi mereka tidak terima, maunya 1 lawan 1, Pak. Dengar kau. Nah, mereka mintanya 1 lawan 1, ya udah kita hargai, gitu kan. Nah, tunggu dulu, baru dibilangnya, ditambahnya gini, ya Pak, dibilangnya gini kan, Pak, bagaimana kalau kita buka surat resmi untuk penawaran 2 lawan 2? Aku bilang, mantap Pak, silakan. Mereka lebih dengar Bapak daripada saya. Saya coba ya, katanya. Kemarin itu sudah omong, hanya mereka nggak mau. Saya coba sekali lagi. Ya dicoba lagi Nandar sekali lagi ya. Mudah-mudahan mau. Ya udah. Nah nanti tapi nggak asih marah-marah dong, nggak asih lapor-lapor polisi, nggak asih tangkap-tangkap, nggak asih ancam mati. Esra Soru sama Bu diasali aja aman-aman aja. Lu jangan pede. Iya. Itu kan karena nggak bertanya tentang Islam dia. Yang lucunya, Nandar, coba lah kau berpikir sebentar, gantian lah. Rudi, tadi kau bicara, aku diam. Tadi kau bicara, aku diam. Sekarang aku lagi gantian. Silakan ngomong. Ya, Nandar, cobalah kau berpikir sekali-sekali. Kenapa setiap judul debat yang dikemukakan Islam selalu bertanya kepada Kristen? Itu bukan debat. Buat aja judulnya Islam bertanya kepada Kristen. Kenapa Islam takut ditanya ya? Dari Qur'annya dan menjawab dari Qur'annya. Menurut Nandar, ada nggak Islam yang mampu ditanya dari Qur'annya, menjawab dari Qur'an?
Silakan. Baik, aku ngomong ya. Justru saya itu kurang sependapat masalah tema debat kemarin. Jujur ya, secara pribadi saya kurang sependapat. Saya sependapat dengan ente. Harusnya dua arah. Harusnya dua arah. Jadi misalnya nih, konsep ketuhanan mana yang sesuai dengan kitab suci misalkan, atau agama mana yang benar. Nah, ini kan dua arah nih. Cuma itu kan internal dari YPMA atau HID. Saya nggak bisa mengintervensi, kemudian saya nggak bisa kemudian tidak beradab lalu tolong dong temanya jangan ini, kan itu wewenang mereka. Setiap yayasan itu kan ada ART-nya masing-masing, ya kan? Ada kemudian regulasinya masing-masing. Secara pribadi, saya juga kurang sependapat kalau tema searah. Saya itu pengennya tema itu dua arah, ya. Kalau misalnya, makanya saya nanti, ya entah kapan, kalau diskusi di dunia nyata, saya pengen temanya konsep penebusan dosa di dalam Islam dan Kristen. Nah, itu saya satu nih. Mantap, ya. Nandar. Loh. Gua belum selesai ngomong. Gue belum ngomong silahkan lu. Tuh kan gue belum selesai. Sudah habis. Loh, dulu, minum lu. Oke, ya, minum dulu. Ngomong 5 menit. Lu ngomong 5 menit, nanti gua 5 menit jangan. Enggak usah. Kita berbalas pantun aja. Maksudku, kau kan sekarang sudah API. Kalau nggak di timer, nanti lu kemana-mana. Ini aja, ini 5 menit lu curhat apapun. Nanti gua tanggapi curhatan lu. Nggak usah. Kata silakan aja. Kepada berbusalah mulut 5 menit. Enggak, kata silakan, kita bergantian ya. Okay. Terima. Ya. Ya, Nandar, kau kan sudah orang APII. Ya APII penyelenggara kenapa? Kere, kita bagi dua lah. Aku siap bagi dua, silakan. Ya, kalau Apologet Islam Indonesia juga akan kemudian menyelenggarakan debat dunia nyata. Cuma masing-masing divisi kan punya kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Saya itu divisi hukum, bukan divisi litbang, bukan divisi media sosial. Jadi memang API akan kemudian mempunyai rencana untuk menyelenggarakan debat dunia nyata. Akan, Rudi. Jadi kamu jangan kamu jangan menyangka API tidak diam saja. Enggak, API juga akan menyelenggarakan itu dalam jangka waktu yang dekat dengan lawan pendeta yang jago. Kalau Rudi ini bukan termasuk kategori calon yang kemudian diidaman-idamankan oleh para penonton atau akan mendobrak dunia persilatan apologet, itu bukan. Jadi kamu tuh bukan masuk dalam kategori, Rud. Orang kamu sama saya aja babak belur, silakan. Babak belur dari mana, Nandar? Ya, kok iya kan aku udah bicara ini. Babak belur dari mana, Nandar? Kalau kau berani kita diskusi, kau jawab cukup dari Quran, kuanggap hebat kau. Sampai hari ini tidak satu muslim pun berdebat sama aku. Kutanya dari Quran menjawab 100% dari Quran. Gak ada itu. Itu cerita-cerita dongeng, omong kosong kalian aja tuh. Kalian menang. Tapi kalau berasumsi liar, wah kalianlah jagonya. Nah, Nandar, berhubung kau sudah mengatakan begitu, saya tunggu API buat acara ini. Ya, bila perlu Zulkifli. Kalau dia hebat kan dia bisa mempermalukan aku. Kalau kalian menang melawan aku kan aku malu. Ya, aku tunggu. Ayah Sofia, kalau kau tidak bagian dari Ayah Sofia itu ya jangan. Karena kau bilang masing-masing punya apanya masing-masing ya. Ya saya tunggu API. Tapi Nandar, kalau aku jadi API, tidak kujadikan kau pengacara, Nandar. Tapi ku jadikan kau belum lagi kan belum ku bilang silakan, sabarlah aduh, inilah penyakit kau. Kalau kita sudah buat jadi silakan, maunya kau yang bicara, gantian dong ya. Jadi saranku, Nandar, segera laksanakan itu punya API biar kita langsung debat. Bila perlu, Nandar, saya bersedia bagi dua. Misalnya kita buat dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Buat debat berapa sesi? Saya bersedia nanggung bagi dua kita. Karena saya tahu API itu kan kere. Cuman si Jumanya aja yang ya lagi berduit-duit lah gara-gara TikTok menghujat-hujat tuh. Oke, Nandar, silakan. Baik, lah inilah ya kebotolan Rudi Yohanes sang labu. Mana ada API menjadikan saya pengacara. Yang melantik saya itu adalah PT.
Pengadilan Tinggi Bandung. Bukan APII yang menjadikan saya pengacara. Saya disumpah dan dilantik jadi pengacara itu di Pengadilan Tinggi Bandung. Bukan APII. Ini saja otak kau ini nggak nyampe. Mana ada APII menjadikan saya pengacara. Nah ini udah salah persepsi, sudah membuktikan kebotoran kamu, Rud. Itu seperti yang pertama. Jadi API itu tidak pernah menjadikan saya pengacara. Yang menjadikan saya pengacara, yang melantik saya, yang menyumpah saya sebagai pengacara itu bukan APII. Tanya Hotman Paris kalau nggak percaya. Yang menjadikan saya pengacara itu adalah ketika saya disumpah, ketika saya dilantik di Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2019. Bukan APII. Nah, ini sudah salah. Satu. Kemudian, saya nggak mau berbicara sesuatu yang bukan wewenang saya. Kamu tunggu saja, nanti APII akan membuat suatu gebrakan debat dunia nyata. Jadi, orang API ini hebat-hebat. Ustadz ada, ahli Injil ada, ahli Quran ada. Satu hal yang kamu harus ketahui, Rudi, jangankan orang Kristen memahami Quran, memahami Injilnya saja nggak paham. Kamu katanya nggak ada Islam yang menjawab tentang Al-Quran. Al-Quran ini sempurna. Al-Quran ini adalah jawaban yang begitu sangat lugas, singkat, jelas. Ya, kalau ditanya tentang ketuhanan, dalam Al-Quran sangat jelas. Kenapa Bibelmu itu banyak dipertanyakan? Karena banyak penyimpangan di dalamnya. Konsep ketuhanan tidak jelas, ya kan? Kitab suci tidak jelas. Kalau Al-Quran semuanya jelas. Ketuhanan, siapa Tuhannya? Allah. Itu dalam agamamu. Makanya kenapa agamamu ini banyak dipertanyakan? Sesuatu yang banyak dipermasalahkan, itulah yang akan menjadi trending topik. Ya, kalau kamu berani berdebat, ya ayo saja. Misal, konsep ketuhanan mana yang benar dalam Islam atau dalam Kristen. Nah, bisa. Dan kamu boleh bertanya apapun tentang Islam ketika kamu berdebat dengan tema itu. Sejak kapan orang kita nggak berani? Kita mah berani semua, Rudi. Jeder, silahkan. Ya, Nandar, udah aku bilang kalau omong kosong memang hebat kali Uclim ini. Sempurna. Ketika kau dulu berdiskusi sama aku tentang Al-Amin, carikan ayatnya dari Quran, enggak ada. Ketika bicara tentang Muhammad berdosa, apa dosa Muhammad? Enggak ada. Apapun ditanya, enggak ada. Apapun ditanya, enggak ada. Bagaimana kau bilang itu kitab sempurna? Oh, itu tidak banyak dipertanyakan mengenai Al-Quran. Bukan enggak banyak. Masalahnya kalau banyak dipertanyakan, pertama, ada istilah halal darah. Ada istilah lapor polisi. Jadi orang takut mempertanyakannya, Nandar. Apalagi mempertanyakannya di Pakistan, di DOR, di Arab Saudi, di DOR. Jadi kau harus paham, Nandar, kondisi kita masing-masing. Bukan tidak mau kami mempertanyakan punya kalian. Makanya aku bilang, buat debat terbuka. Tidak ada di situ kuasa polisi. Kubal balik kalian sampai nengel. Kayak si Moko Ginta dulu. Kan sampai nangis dia. Sampai diancam mati aku di ruang debat halal darah. Ini yang kami khawatirkan dari kalian. Kalau kami mah masih santai aja. Mau kalian bilang apa tentang Kristen. Mau kalian bilang apa tentang Yesus. Gak pernah kami marah. Kalian ini lucu. Sok-sok berdebat. Sok-sok mengulas kitab orang lain. Tapi ditanya kitabnya langsung marah. Kau nggak ada hak. Kau nggak pandai bahasa Arab. Kau nggak pandai begini. Lah kalau begitu ya jangan kalian bahas kitab kami. Biar kami tidak membahas kitab kalian. Kalau cengeng, kan dibilang bocah minggir. Masalahnya kalian cengeng tapi sok-sok hebat. Membahas Bible, seenak perut. Baru dibilang lah, wah kami lebih hebat dari Kristen, ahli kitab. Walah, 2 Kolose 2 ayat 9. Yesus itu, apakah zakarnya adalah Tuhan? Kan ini kalian tidak ada di kepala kalian. Jelas-jelas sayangnya bilang di segala di dalam. Sejak kapan itu di dalam, Nandar? Ya. Jadi Nandar, kalau aku aja tadi tidak ada bertanya-tanya, Nandar. Sudah belum. Kenapa kau kepanasan? Biasakan menahan kontrol emosi. Sepanas apapun, sesakit apapun, kau harus menahan. Kayak sang debater inilah kau tiru. Ya. Sesakit apapun ku tahan. Tapi kalian tidak. Kalau sudah mulai sakit, lapor polisi. Mulai disentil, lapor polisi. Lah terus apa kebenaran kitab sucimu? Kalau kitab sucimu benar, tidak ada perselisihan dalamnya. Tidak ada pertentangan. Semua bisa menjawab pertanyaan dunia. Ya sudah.
Jangan lapor polisi. Baru kutanya Al-Amin itu ayatnya mana dalam Al-Quran, tidak ada. Lantas kau lari ke Bibel. Ya jawablah dari Quranmu. Ini loh, Muhammad dikatakan Al-Amin. Ini loh dosa Muhammad dikatakan di sini ada dosa. Dosanya itu adalah ini. Ku minta ayat. Kapan dia bertobat? Ini loh tobatnya dan diterima. Kayak gitu berdiskusi, Nandar. Jangan dikit-dikit keluar dari Al-Quran. Dikit-dikit keluar dari Al-Quran. Begitu diserang, lapor polisi. Begitu kalah, lapor polisi. Framing, ditakut-takuti. Halal darah, aku korban. Saksi mata langsung. Pembuktian langsung. Sabarlah bro. Aku kan tahu kok. Makanya aku bilang pakai timer. Mana ada aku 3 menit. Itu ada kok hampir mau sampai habis. Ya udah kita habiskan lah ini. Kita habiskan dulu ini. Habis itu kita main timer lah. Sebentar. Biar enak. Lu ngomong gak ada waktu. Gua semenit aja. Coba bilang gak ada waktu. Kau juga ngomong tadi aku diam. Kan perjanjian kita silakan. Ya. Begitu Nandar. Saya sambut baik. Buatlah. Aku akan datang. Gak takut aku. Sendiri. Gak perlu dikawal-kawal entah apa. Tapi ingat. Apapun kejadian di situ. Panitia harus bertanggung jawab. Nah ini. Oke. Boleh. Ya. Mas Ewon. Nah, silakan. Mas Ewon. Aduh, makasih banyak Mas Ewon. Oke, ayo Rud. Jangan takut kau. Ini 5 menit gua ngomong. Kan belum muncul. Kan belum muncul Anda. Ya. Ayo Rud. Tidak pernah ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Saya bisa baca Ibrani, bisa baca Yunani, sebentar lagi bisa baca Aramaik, baca Quran tentu bisa. Yang namanya perdebatan tentu Islam ditanya. Coba kamu cari di AWF ya, Abdullah Washington Foundation. Itu saya lihat orang pendeta bertanya tentang Islam, bertanya tentang sesuatu yang hal yang keras. Yang namanya perdiskusian, Rudi, sebelum diselenggarakan sudah ada aparatur hukum, sudah ada perizinan, sudah ada perjanjian, sudah ada hitam di atas putih. Makanya yang membuat mahal diskusi offline itu karena banyak regulasinya, banyak diplomasinya. Sejak kapan ada orang Kristen dilaporkan karena berdebat? Yang dilaporkan itu adalah orang yang monolog, yang menghina, yang menghujat, yang secara hukum sah terkena delik pidana. Loh, aku saja bahas Yesus kawin dipidanakan karena terbukti Yesus kawin dan poligami. Ketika di tahap penyelidikan kan memang nggak terbukti ada unsur pidana. Orang Yesus jelas kawin kok. Dia punya nonot seperti nonot saya. Nah, kamu harus bedakan antara orang loh. Ini saya lagi ngomong, Rud. Jangan bilang nonot-nonot lah. Etika ada. Etika ada. Tidak mungkin ku bilang Muhammad punya nonot juga. Iya, sama. Tidak boleh gitu, Nandar. Ya sudah. Iya, Muhammad punya nonot dah. Tadi kamu yang iya, tapi cobalah Nandar. Berbicara itu punya etika. Tidak usah pala nonot-nonot. Kau kan seorang katanya pengacara. Tapi otak kau nggak ada. Kau pengacara. Lisan kau coba kau jaga. Jaga lisanmu Nandar ya. Ya kalau saya salah laporkan saja, Rud. Ngapain saya laporkan? Kami bukan orang cengeng. Kau penipu. Tidak pernah kau dilaporkan sampai ke tingkat penyidikan. Mana bukti SPDP kau? Mana bukti SPDP? Jangan kau bohong. Kau bilang sampai penyidikan. Tidak ada. Kau yang nggak tahu hukum bodoh. Kau nggak tahu hukum. Mana buktinya SPDP kau? Ya sudah gini aja lah. Kalau benar kau sudah disidik, mana buktinya? Gini saja, ya. Berarti lu banyak kali kecakap kau. Siapa bilang nggak tahu hukum? Ini waktu saya baru 2. Aduh. Aku nggak marah. Cuman mengingatkan kau, nggak usah bilang nonot-nonot. Jangan kau bilang kau disidik mengenai Yesus kawin. Siapa penyidik kau? Aku ingin tahu. Siapa penyidik kau? Aku ingin tahu bahwa dia mengatakan Yesus betul menikah. Siapa penyidikmu? Kalau benar kau tunjukkan surat panggilan kau disidik kau bilang. Buka. Mana buktinya kau sudah SPDP? Mana buktinya kau SPDP? Kau tidak. Sebentar. Kau bilang dari penyidikan.
Kau bilang penyidikan. Penyidikan kau bilang. Aku dengar penyidikan. Nah, sekarang kau dilaporkan siapa? De Oliva melaporkan kau tidak ada bicara tentang Yesus menikah. Penipu. Tidak ada kau dilaporkan tentang Yesus menikah. Penipu. Siapa penyelidikmu? Kalau penyelidikan, siapa? Penyelidikan, bukan penyidikan. Kudengar penyidikan. Siapa penyelidikmu? Panggil dulu. Itu suatu hal yang kau berbeda. bilang sudah diselidiki kau buktikan Yesus menikah, kau bilang, maka dia mengatakan iya, nggak ada masalah. Sudahlah kau penipu. Tidak ada etika kau, Rojan. Etika kau nolak. Muhammad juga memang etika kawan. Pertama, kita lagi SMB. Aku ingin tahu. Saya berani berhadapan dengan penyidiknya dan kumaki-maki. Polisi penyidik tidak bisa menentukan Yesus menikah atau tidak. Kalau mau dia panggil ahli agama, maka ditanyalah ahli agama nanti, agama Kristen. Dia ini kan ku bilang pengacara paling tolol di muka bumi Indonesia, Nandar. Makanya aku bilang tadi, kenapa kau diangkat API jadi pengacara mereka? Dibilangnya aku dilantik pengacara bukan oleh API, kan pengacara mereka. Ya, sedikit kira nggak tahu hukum kawan. Mungkin lebih banyak saya bersidang dari dia. Ya, polisi tidak bisa menentukan, memutuskan bahwa si Nandar ucapannya benar bahwa Yesus menikah. Dari mana dasarnya? Siapa di antara penonton polisi? Pasti cerdas. Ketika orang dilidik atau disidik, ditanya, benarkah kau mengatakan ini? Oh iya, apa buktinya? Dijelaskannya. Langsung polisi, oh iya benar. Ternyata Yesus menikah. Mana bisa begitu? Tentu yang berhak menentukan Yesus menikah atau tidak, orang Kristen. Maka polisi harus memanggil ahli. Diminta keterangan ahli. Maka ahli mengatakan, di dalam iman Kristen, Yesus tidak pernah menikah. Kalau Nabi Isa menikah, silakan. Yesus dibuat orang itu menikah, Nabi Isa nggak menikah, kan lucu. Sampai detik ini mereka tidak bisa membuktikan Nabi Isa menikah. Nggak ada. Hanya bermodal, kalau nggak salah aku surat 13 ayat 38. Coba aku lihat. Bengak orang ini kawan, bengak. Aduh. Isi kepalanya kotoran sampai kapanpun tetap kotoran. Sopan santun nggak ada. Aduh. Bangga pula dia bilang nonot. Memang nabinya nggak punya nonot. Aduh. Kalau kita bebas bicara kawan, janganlah kita gunakan kebebasan bicara kita untuk menghina atau menghujat orang minoritas. Kalian kan dianggap negara ini orang gila. Sehingga tidak tersentuh hukum. Pasal 44 KUHP itu. Baca saja. Tapi kami dianggap orang cerdas. Kalau kami bilang nonot, itu akan dipenjarakan. Kalian teriak-teriak. Oh, teriak-teriak, hore-hore. Gulang password, putih bawah atas, bawah batas. Langsung kami ditangkap. Oh ya, jagalah perasaan. Jangan karena kalian bebas menghujat, jadi suka-suka kalian. Kami tahu kalian itu dilindungi pasal 44 karena dianggap gila. Ya betul. Pasal 3, surat 13 ayat 38. Ya, itu ayatnya. Dibilang begini. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Kan sungguh. Beberapa rasul bukan seluruh rasul. Inilah isi kepala mereka kotoran. Kan itu dibilang, oh Yesus juga menikah. Ini ayatnya. Dasar kau mengatakan menikah mana? Apakah dikatakan seluruh rasul? Tidak. Tapi beberapa. Beberapa itu bisa jadi Yesus iya, bisa jadi Yesus tidak. Kalau Yesus iya, siapa nama istrinya? Jangankan Al-Quran. Tuhan mereka pun tidak pernah mengatakan siapa nama istri Yesus. Tapi mulut mereka bisa memfitnah hanya berdasarkan Barbara Tering. Buku Barbara Tering. Kalau kita bahas kitab mereka, menggunakan bukunya Syiah, apa mereka terima? Kan tidak. Atau menggunakan buku Salman Rushdie, apa mereka terima? Kan tidak. Ya. Aduh. Itulah kalau berdiskusi sama Muslim. Lidah mereka ini licin, bercabang. Karena mereka merasa pemilik negara ini. Polisi tidak pernah tegas kepada mereka. Oh, kalau berdiskusi ini nggak bisa. Allah. Yusuf Manabulu aja berkesaksian ditangkap. Kelawak. Masuk berita karena kesaksiannya. Allah. Mana bisa orang berkesaksian ditangkap. Memang dia merasakan hal seperti itu. Aduh.